Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-11-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada halaman ini, kita pun akhirnya bisa kembali diperkenalkan mengenai kehadiran dari dua orang karakter tambahan baru yang nantinya akan menjadi saingan dari Sakura Haruka untuk bisa menjadi yang terkuat di dalam sekolah Furin ini. Mengingat setelah 1 hari berlalu, atau tepatnya ketika Sakura sudah mulai masuk ke dalam sekolah Furin, maka di momen yang sama ini, semua orang yang ada di dalam sekolah itu tiba-tiba saja langsung memandang sini Sakura di saat Sakura sedang berjalan di lorong. Seakan-akan mereka sedang mengincar Sakura serta berniat untuk dapat mengajak Sakura bertarung. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura pun masih saja terus berjalan sambil mencoba mengabaikan mereka semua. Karena pada dasarnya, hari ini Sakura tidak memiliki mood yang bagus untuk dapat meladeni ajakan bertarung dari mereka semua. Beruntungnya, di tengah perjalanannya ini, Nirei dan juga Suho Hayato akhirnya mampu muncul tepat waktu di hadapan dari Sakura Haruka. Sehingga mereka bertiga pun tentunya langsung memutuskan untuk bisa berjalan bersama-sama menuju ke dalam kelas mereka. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu dan setelah Sakura sudah tiba di dalam kelasnya, maka respon yang sangat berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang mereka semua. Di mana pada halaman ini, tiba-tiba saja semua murid kelas 1 yang ada di dalam ruangan itu akhirnya seketika langsung berkumpul untuk dapat bertanya kepada Sakura mengenai bagaimana jalannya pertarungan mereka ketika mereka sedang bertarung melawan Sisi Torrent. Karena bagi mereka, walaupun Sakura adalah anak baru, tapi faktanya Sakura adalah seorang pahlawan. Mengingat Sakura adalah orang pertama yang berani menantang bertarung Sisi Torrent, walaupun saat itu Sakura belum tahu tentang kekuatan dari Sisi Torrent. Mendengar semua pertanyaan dari teman-temannya ini, Sakura pun seketika langsung menjadi terkejut. Namun, karena Sakura tidak berniat untuk bisa bercerita, maka dia pun langsung menyerahkan semuanya itu menuju kepada Suho Hayato. Tapi, hal yang sama pun dilakukan juga oleh Suho Hayato. Mengingat pada momen itu, Suho pun langsung meminta Nirei untuk dapat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman sekelasnya. Nah, semua momen interaksi singkat itu terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada panel berikutnya, mereka pun tiba-tiba saja langsung menjadi bubar. Ketika ada salah satu murid di dalam kelas mereka yang akhirnya mulai berjalan untuk dapat mendekati Sakura. Di momen inilah, pria berbadan besar itu akhirnya seketika langsung berkata kepada Sakura, "Woi Sakura, aku dengar semua orang saat ini sedang membicarakan dirimu. Oleh karena itu, aku pun juga ingin tahu. Karena pada dasarnya, aku pun memiliki sebuah pertanyaan penting untuk dirimu." Melihat pergerakan dari murid besar itu, Sakura pun seketika langsung bersiap. Karena pada awalnya dirinya sempat menganggap bahwa orang yang ada di depannya ini pasti sama seperti Sugusita, di mana mereka langsung berniat untuk dapat mengajak bertarung Sakura ketika mereka pertama kali bertemu. Namun ternyata hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang pria itu. Mengingat pada momen tersebut, dia pun langsung melakukan sebuah gerakan flexing dengan cara memamerkan ototnya sambil bertanya seperti ini kepada Sakura. "Lihatlah, apakah menurutmu ototku ini sudah terlihat sangat keren?" Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena Sakura sama sekali tidak menyangka bahwa pria berbadan besar ini ternyata adalah orang yang sangat aneh. Beruntungnya di tengah kecanggungan ini, Nirei pun seketika langsung datang sambil berkata dengan tenang kepada Sakura. "Sakura, nama orang ini adalah Sugairu, atau lebih dikenal dengan panggilan Suga. Meskipun dia adalah murid yang sangat aneh dan juga sangat kecanduan dengan olahraga angkat beban, namun di dalam hal pertarungan, dia adalah orang yang memiliki kekuatan setara sama seperti Suho Hayato dan juga sama seperti Sugusita. Jadi, mulai sekarang jangan sampai heran jika Suga sering mengajakmu berbicara mengenai obrolan seputar otot." Setelah berkenalan dengan Sugairu dan juga setelah mereka semua sudah pulang sekolah, maka pada panel yang berikutnya kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pada momen ini Suga pun nampak mengajak ketiga orang temannya yang lain, yaitu Suho Hayato, Nirei dan juga Sakura Haruka, untuk dapat ikut pergi bersama dengan dirinya menuju ke salah satu tempat makan yang saat itu terletak pada perbatasan kota Furin. Walaupun pada awalnya Sakura nampak sama sekali tidak tertarik, namun setelah dipaksa oleh Suho dan juga Nirei, maka pada akhirnya Sakura pun seketika langsung setuju. Serta dia pun langsung ikut untuk dapat menghadiri acara makan-makan ini. Karena pada dasarnya ada beberapa hal penting yang ingin dibicarakan oleh Suga bersama dengan Sakura Haruka. Sederhananya, ketika mereka semua saat ini sudah tiba di dalam kafe tersebut,
Maka tanpa menunggu lama, Suga pun langsung membuka obrolan dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura. "Woi Sakura, bagaimana jika kita bertarung?" Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Suga pun seketika langsung melanjutkan kalimatnya lagi. "Aku dengar kau ini ingin menjadi yang terkuat sekaligus menjadi pemimpin dari sekolah gagak ini. Sejujurnya, tujuanmu itu sangatlah keren sekali. Namun, sebelum dirimu bisa mencapai semua hal itu, maka langkah pertamamu adalah untuk bisa bertarung melawanku. Ditambah, orang yang berani mendeklarasikan semua hal itu di hadapan semua orang, maka aku yakin dia adalah orang yang pasti memiliki sebuah estetika alias sebuah prinsip hidup. Tapi, karena dirimu tidak mau menjelaskan kepada aku mengenai seperti apa estetika alias seperti apa prinsip dari hidupmu itu, maka lebih baik kita bicara langsung saja dengan menggunakan tinju kita." Mendengar semua ucapan itu dari Sugaeru, Sakura pun seketika langsung teringat dengan semua ucapan dari Umemiya, bahwa di dalam sekolah Furin, bertarung adalah bentuk dari komunikasi. Atau sederhananya, tidak ada larangan untuk bisa bertarung sesama murid dari sekolah Furin. Jadi berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Sakura yang nampak sangat tertarik, akhirnya seketika langsung menerimanya. Tapi sayangnya, tepat sebelum mereka berdua mulai memutuskan di manakah dan juga kapankah mereka berdua akan bertarung, maka di momen yang sama itu, tiba-tiba saja muncullah satu orang murid lainnya lagi dari sekolah Furin yang ternyata merupakan teman satu sekolah dari Sakura juga. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Kiryu datang menuju ke kafe itu dengan membawa seorang wanita muda yang nampaknya saat itu terlihat sedang gelisah. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura, Nirei, dan juga Sugaeru akhirnya seketika langsung menjadi terkejut. Karena di antara mereka semua, ternyata hanya Kiryu sajalah yang berani mengajak anak perempuan dari sekolah lain untuk mau berkencan bersama dengan dirinya. Di momen inilah, Kiryu pun langsung memperkenalkan perempuan itu kepada semua teman-temannya. Lalu, dia pun langsung mengajak pacarnya itu duduk tepat di belakang dari Sakura sambil berkata seperti ini kepada pacarnya. "Baiklah, karena saat ini kita sudah sampai dan karena saat ini ada teman-temanku, maka ayo kita duduk sama-sama tepat di belakang kursi itu." Melihat kedatangan dari Kiryu ini, Nirei pun nampak sangat bersemangat. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Nirei bisa melihat dari dekat sosok dari Kiryu, yang merupakan salah satu dari 5 orang berandalan terkuat yang ada pada kelas 1 ini. Oleh karena itu, sambil membuka buku catatan gangsternya, dia pun mulai menjelaskan kepada Sakura mengenai sehebat apa kekuatan asli dari Kiryu. Sederhananya, Kiryu adalah murid yang terkuat dari SMP anak-anak orang kaya yang ada pada kota Furin, yaitu SMP Kanachu. Suatu hari, terdengar sebuah rumor besar bahwa Kiryu mampu mengalahkan beberapa kelompok berandalan dari SMP-SMP lainnya yang mencoba untuk bisa mengganggu dirinya. Bahkan, walaupun Kiryu hanya bertarung dengan seorang diri, tapi faktanya dia pun bisa mengalahkan anak-anak SMP kelas 3 yang saat itu jumlahnya sangat banyak dan juga bermain keroyokan. Itulah yang membuat Kiryu saat ini sangat disegani, bahkan ketika dirinya sudah masuk ke dalam sekolah Furin. Sehingga di dalam angkatan anak-anak kelas 1 dari sekolah Furin, Kiryu adalah salah satu orang yang merupakan 5 orang berandalan terkuat dalam kategori freshman alias murid baru. Mendengar semua cerita dari Nirei itu, Sakura pun seketika langsung menjadi tertarik dan juga ingin mengetahui secara langsung mengenai seberapa hebatkah kekuatan dari Kiryu. Mengingat Kiryu adalah orang yang kuat dan layak untuk bisa diajak berduel. Nah, melihat semua respon yang baru saja ditunjukkan oleh Sakura itu, Suga pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berniat untuk membantu Sakura. Sampai di momen yang sama ini, dia pun seketika langsung bangun dari tempat duduknya. Lalu, Suga pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke tempat duduk dari Kiryu sambil berteriak dengan sangat kencang kepadanya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kiryu pun seketika langsung menjadi emosi. Karena teriakan dari Suga barusan justru malah membuat pacarnya itu malah menjadi ketakutan. Oleh karena itu, Kiryu pun akhirnya langsung berdiri. Serta dia pun tiba-tiba saja langsung berniat untuk dapat meninggalkan tempat makan tersebut. Nah, disinilah poin menariknya. Karena ketika Kiryu baru saja keluar dari kafe itu, maka di momen yang sama tersebut, tiba-tiba saja muncullah puluhan anggota dari kelompok berandalan lain yang kebetulan pada saat itu sudah menunggunya di depan. Di mana pada kesempatan itu, salah satu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kiryu. "Sialan, ternyata aku sangat tekad. Karena berani-beraninya kau telah mengajarku sebelumnya." Nah, mendengar keributan itu dari luar kafe, maka tanpa menunggu lama, semua teman-teman yang lain, yaitu Suhayato, Sakura, Nirei, dan juga Suga, dengan cepat langsung memutuskan untuk keluar demi bisa mengecek apakah yang saat ini sedang terjadi kepada Kiryu.
Melihat bahwa Kiryu sudah dikepung oleh banyak sekali anak berandalan dari kelompok lain, maka pada panel itulah Suga yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya kepada Kiryu. "Hah? Ada apa ini? Apa dirimu sedang memiliki urusan dengan mereka?" Mendengar pertanyaan itu dari Suga, Kiryu pun dengan cepat langsung meresponnya. "Tidak, mereka kesini karena mereka dendam kepadaku. Karena sebelumnya aku telah menyelamatkan gadis itu ketika dirinya sedang dikepung oleh mereka semua di dalam sebuah gang sempit yang ada di ujung jalan ini. Tidak hanya itu, karena aku pun juga berhasil menghajar beberapa dari mereka. Sebelum pada akhirnya kami berdua memutuskan untuk bisa masuk ke dalam kafe ini. Tapi tidak kusangka jika ternyata mereka justru sekarang malah mengincarku dengan cara mengadu kepada teman-temannya yang lain dan juga membawa lebih banyak orang lagi, hanya demi bisa untuk menangkap satu orang saja." Menyaksikan penjelasan itu dari Kiryu, Suga pun seketika langsung tersenyum. Karena kenyataannya, Kiryu adalah anak yang sangat baik. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang para berandalan itu. Di mana pada halaman yang berikutnya, mereka yang sudah tidak sabaran dan juga sudah kesal karena sejak tadi terus diabaikan, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu. Dengan cara berlari menggunakan kecepatannya menuju ke arah Kiryu dan juga Suga, sambil mengepalkan tinju tangan kanannya dengan niat untuk dapat menjatuhkan mereka berdua. Di momen inilah, sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah dapat kita tebak, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Mengingat pada kesempatan ini, Sakura pun tiba-tiba saja langsung berlari. Serta di saat yang bersamaan, dia pun segera melompat menuju ke arah para berandalan itu, sambil melayangkan satu buah tendangan terbangnya tepat ke arah wajah dari orang tersebut. Akibatnya, setelah terkena satu tendangan dari Sakura barusan, maka dia pun seketika langsung menjadi terpental hingga tidak mampu bangkit kembali. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Mirai pun langsung memberikan komentarnya. "Haha, begitulah Sakura. Dia tidak suka banyak omong dan memilih untuk baku hantam lebih dulu. Jadi tidak heran jika Sakura lah orang yang pertama kali akan menyerang, barulah nantinya dia akan mulai berbicara." Sederhananya, setelah menjatuhkan para berandalan itu, Sakura pun akhirnya mulai berteriak menuju ke arah mereka. "Woi, yang kalian bisa lakukan hanyalah membuat keramaian seperti ini. Atau kalian yang bisa bertarung secara keroyokan saja. Tapi sejatinya, aku sama sekali tidak ada niat untuk bisa bertarung melawan orang-orang lemah seperti kalian. Jadi, jika kalian masih nekat untuk bisa menyerangku lagi, maka jangan salahkan diriku jika nantinya kalian malah akan menjadi terluka." Mendengar semua ucapan yang baru saja dikatakan oleh Sakura itu, emosi dari para berandalan tersebut tentu saja malah menjadi semakin terbakar. Hingga tanpa menunggu lama, satu persatu dari mereka akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak demi bisa mengalahkan Sakura. Karena menurut salah satu dari mereka, Sakura bisa mengalahkan temannya karena Sakura saat itu hanya sedang beruntung. Mengingat Sakura memutuskan untuk bisa bergerak tiba-tiba tanpa bisa disadari oleh teman-temannya. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, mereka pun akhirnya langsung memutuskan bahwa mereka semua akan langsung mengeroyok Sakura dan juga mengajar Sakura secara bersama-sama. Nah, melihat hal itu di depan matanya, Suo pun segera berkata seperti ini kepada Maki. "Maki, sebaiknya untuk saat ini, mari kita mundur dulu. Karena jalannya pertarungan ini nantinya akan menjadi semakin menarik." Sementara itu, Mirai yang nampak sangat khawatir, tiba-tiba saja mulai bertanya seperti ini kepada Suo. "Suo, kenapa dirimu tidak membantu Sakura?" Mendengar pertanyaan itu dari Mirai, Suo pun segera menjawabnya sambil tersenyum kepada dirinya. "Haha, tenang saja. Karena faktanya saat ini mereka bertiga sudah lebih dari cukup untuk bisa mengatasi masalah ini." Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.